ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jemaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang bertindak sebagai pemberi materi pada kuliah subuh pada pagi hari ini jadwalnya Pak Ustadz Susanto. Kemudian beliau ada halangan untuk pemulihan kesehatan. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk pada pagi hari ini yang bertindak sebagai narasumber yaitu Bapak Ustadz Ali Sadi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan memberikan tausiah sampai pada waktu zuhur, dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada bapak-bapak yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan di sesi nanti. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memberikan waktu kepada Bapak Ustadz Ali Sadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a amalihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah menjadi amal soleh yang akan menolong kita di alam barzah dan alam seterusnya. Karena di luar sana tidak semua orang bisa subuh jamaah dan sekalian. Mungkin masih ada yang tertidur, mungkin masih ada yang dalam perjalanan, mungkin dari tempat masyarakat. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah menakdirkan, Allah memudahkan kita untuk hadir salat subuh jamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana Qudwatina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, yang pada akhirnya kelak kita mudah-mudahan termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh Allah. Jadi malam pagi hari ini mestinya tadi yang menyampaikan santo karena beliau masih kurang sehat sehingga beliau tidak bisa hadir, sehingga saya membacakan untuk pengajian pagi hari ini. Mari sebelumnya kita baca surat Fatihah untuk kesembuhan Ustaz Santo. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah berikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa sehat sedia kala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jemaah yang Allah, jadi kajian subuh hari ini, kalau tidak salah saya pernah menyampaikan terkait dengan materi yang sangat pokok yang harus kita pahami terkait dengan syarat-syarat diterimanya la ilaha illallah atau kunci kalimat la ilaha illallah. Sebelumnya perlu diingatkan kembali bahwa orang paling bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang memiliki iman. Jadi orang yang ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses adalah orang yang punya iman dan amal soleh. Maka siapapun kuncinya itu. Karena kita sering baca surat yang pendek, ini dibaca setiap akhir majelis, surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi Allah sudah berulang kali menyampaikan dalam firman-Nya, manusia itu semua rugi, semua bangkrut. Kalau bahasa orang bisnis, rugi. Kalau bangkrut rugi pasti sengsara dunia sampai di akhirat neraka kan begitu. Hanya orang tertentu yang bahagia, yang selamat, illal ladzina amanu. Hanya orang yang beriman wa 'amilus shalihat dan beramal soleh. Itu kunci. Jadi dimanapun kita berada, kalau ingin sukses, selamat, ya tanamkan dalam diri kita, kuatkan iman kita. Setelah iman itu tumbuh kuat, maka kunci orang beriman pasti dia rajin beramal soleh, rajin menebar kebaikan. Jika pernah disampaikan juga ya, ulama memberikan syaratan. Dikatakan amal soleh, pertama kalau orang itu dalam beramal punya ilmu, segala sesuatu sebagai ilmu kita paham. Setelah ilmu kita miliki, kemudian dia punya niat untuk beramal, punya azam, saya harus beramal dengan ilmunya.
Kenapa? Betapa banyak orang punya ilmu karena nggak punya niat beramal, ya nggak bermanfaat ilmunya banyak. Bahkan yang gelar profesor, doktor pun juga banyak yang tidak mengamalkan. Maka itu bukan dikatakan amal soleh. Jadi ilmu, kemudian niat, kemudian apa? Sabar dalam melaksanakannya. Kenapa berat untuk melaksanakan perintah Allah? Berat sama sekalian. Perintah Nabi juga berat. Begitu juga mendengar berat. Hanya orang yang sabar lah yang akan diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan. Maka yang ketiga, sabar harus kita tanamkan dalam hidup ini. Yang keempat adalah ikhlas dalam melaksanakan. Itulah kunci dikatakan amal soleh kalau memiliki 4 syarat. Ada ilmu, ada niat, kesabaran, dan ikhlas dalam melaksanakannya. Tanpa ikhlas juga tidak akan diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah itu memerintahkan ya kita dalam beramal, dalam beragama hanya dengan ikhlas sekali. Dan kunci ikhlas adalah la ilaha illallah. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan syurutul la ilaha illallah adalah al-ikhlas diantaranya ya. Jadi kemarin ada 7. Sudah sampai 7 belum Pak kemarin ya, lupa ya. Belum ya? Apa sudah? Kan kunci la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu ya. Ilmu terlebih dahulu ya. Setelah ilmu dia miliki harus dia yakin dengan apa yang dia ucapkan. Kemudian setelah yakin dia qabul ya. Menerima, melaksanakan ya. Apa yang dia yakini, yang dia ucapkan ya. Kemudian yang keempat adalah inqiyad, tunduk ya, dan patuh kepada petunjuk Allah. Kemudian yang kelima adalah sidik ya. Yang keenam adalah ikhlas. Yang terakhir kemarin adalah al-mahabbah, cinta. Artinya kita mencintai kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, mengucapkan dan melaksanakan konsekuensi dari apa yang kita ucapkan dan disertai dengan rasa cinta. Jadi kalau sudah cinta tumbuh dalam diri kita, apapun perintah Allah yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat. Kenapa? Karena cinta. Itu yang orang itu rela mengorbankan jiwanya hanya karena cinta. Kita lihat jamaah sekalian saudara kita di Palestina ya, yang berperang berjibaku ya melawan Zionis itu karena dia cinta syahid ya. Mereka ya berlomba-lomba mengorbankan hartanya, jiwanya sekalipun ya. Kenapa? Karena dia dengan cinta ya. Cinta dalam melaksanakan perintah Allah, jihad fisabilillah. Ini kekuatan cinta itu mengalahkan segalanya sekalian. Nah, kemudian apa sih korelasi antara la ilaha illallah dengan al-wala wal bara? Jadi selanjutnya jamaah sekalian, setelah kita sudah memahami kunci la ilaha illallah ya, ada hubungannya dengan kalimat la ilaha illallah yaitu dengan al-wala al bara. Ini sering disampaikan jamaah sekalian dalam kajian-kajian ya. Kita hanya ingin menguatkan iman kita sekalian, terutama saya jamaah sekalian. Jadi mengingat asas dari keyakinan ya tadi adalah cinta al-mahabbah. Dan asas dari permusuhan adalah kebencian. Jadi pondasinya tadi adalah mahabbah. Maka dasar dari permusuhan adalah kebencian. Maka dari dua asas ini akan muncul amalan hati ya dan amalan anggota badan bagi manusia, yaitu dalam hakikat ya loyalitas dan permusuhan seperti benci ya, senang, kemudian membantu, berjihad, berhijrah ya dan lainnya. Jadi kemudian jadi kalau orang sudah memahami dengan benar akan muncul dalam dirinya ya, dasar-dasar dari keyakinan dia miliki, yaitu ada mahabbah, cinta ya.
Nah, cinta lawan adalah benci. Pasti akan berpasangan. Nah, sama halnya dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah dia paham, dia yakin, dia ikhlas, ya, dia cinta, apa yang harus diyakini dalam dirinya? Yaitu adalah al-wala al-bara. Kepada siapa dia memberikan kecintaan, kesetiaan, ya, memberikan perwalian, dan kepada siapa dia harus juga benci, ya, meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, dalam hal ini jemaah sekalian, ini ayat yang sering kita baca. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-20 terkait dengan al-wala al-bara. Kepada siapa kita memberikan kesetiaan, kecintaan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum. Illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Jadi Allah mengingatkan la yattakhidhul mu'minul kafirina awliya, kata Allah. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali min dunil mu'minin, ya, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini Allah menegaskan kepada orang yang merasa beriman itu tidak boleh mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalika, kata Allah, barang siapa yang berbuat demikian falaysa minallahi fi syai'in, ya, maka orang tersebut, ya, niscaya lenyaplah ya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, illa an tattaqu minhum tuqah, ya, kecuali karena siasat memelihara diri, ya, dari suatu yang ditakuti dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsa wa ilallahil masir. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri dari, ya, siksanya, dan hanya kepada Allah kamu akan kembali. Jadi di sini jemaah sekalian, pertama orang beriman itu, ya, Allah melarang kita mengambil orang kafir. Siapa orang kafir itu? Orang yang tidak beriman. Orang yang menentang syariat Allah itu kafir. Orang yang tertutup hatinya dari hidayah itu kafir. Siapapun lawannya Islam ya kafir, gitu. Yahudi, Nasrani, ya, Hindu, Buddha di luar Islam, termasuk orang yang kepercayaan. Kenapa? Dia tidak mengimani Allah, maka lawannya adalah kafir, musyrik. Jadi tidak boleh kita mengambil mereka sebagai pemimpin, sebagai orang yang kita cintai, ya. Jadi ini Allah yang berfirman, gitu. Karena Allah menyampaikan barang siapa yang melakukan hal ini, ya, barang siapa yang berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Jadi kalau kita menurut mereka sebagai wali, maka Allah berlepas diri. Allah tidak akan menolong kita. Ini hati-hati jangan sekali. Jadi Allah memberikan peringatan kalau kita melakukan hal itu, Allah tidak akan menolong kepada orang yang menjadikan mereka orang kafir sebagai wali, ya, sebagai pemimpin, ya. Nah, tidak ada pengecualian illa anta taqumunhum tuqah, kecuali orang apa, karena siasat memelihara diri dari suatu yang ditakuti dari mereka. Mungkin kalau kita hidup di minoritas kayak orang Islamnya, sementara kita nggak mungkin memilih orang yang seiman dengan kita, maka dalam rangka siasat kita boleh, ya, orang-orang mereka kafir yang siap melindungi dari orang yang beriman, boleh dalam kepentingan siasat di daerah tertentu pengecualiannya, gitu.
Jadi nggak boleh. Tapi kalau kita yang mayoritas orang Islam ya wajib memilih pemimpin yang beriman. Jadi percaya kalau kita hidup di daerah tertentu yang karena siasat, karena politik, karena cari perlindungan, ya, biar kita aman dalam melaksanakan perintah Allah, itu boleh. Nah, ini terkait jamaah sekalian. Jadi hubungannya orang yang meyakini la ilaha illallah, maka orang itu punya dasar dalam dirinya, ya, kepada siapa dia memberikan cintanya, kesetiaannya, ya, memberikan memilih pemimpinnya, kepada siapa dia harus membencinya, gitu. Nah, kemudian dalam ayat yang lainnya mas sekalian, ini yang pernah viral ya, ketika kasus pilkada di Jakarta, di DKI ya, terkait dengan Al-Maidah ayat 51 ya kan, itu sampai demo berjilid-jilid ya. Ini terkait dengan al-wala al-bara ya, bagaimana kita bisa berikan sekian dan kebencian. Dalam Al-Maidah ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Lagi-lagi Allah menyeru kepada hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yattakhidul yahuda, la yattakhid. Jadi janganlah mengambil orang Yahudi wa Nasara dan orang-orang Nasrani aulia, menjadi pemimpin. Ba'duhum auliya'u ba'd, kata Allah ya. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan sungguhnya Allah tidak ya memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang zalim. Ini sebagai petunjuk buat kita jamaah sekalian terkait dengan cara-cara memilih pemimpin. Jadi nggak boleh asal milih, kita harus pilih mana yang layak untuk dipilih. Jadi sekali lagi Allah melarang orang yang beriman memilih pemimpin orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka itu antara satu dan lain pasti saling melindungi ya. Dan Allah juga mengancam ya. Kalau orang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka kita harus bagian mereka. Walaupun agamanya Islam, kita sama seperti mereka, digolongkan seperti mereka. Innauzubillah. Dan Allah juga ancamnya innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang zalim. Ternyata orang yang salah memilih pemimpin dikatakan zalim di ayat ini. Zalim itu kan banyak ya mas sekalian. Zalim yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Ya, itu paling kezalimannya. Inna syirka la dzulmun adzim. Itu zalim yang paling besar. Nah di antara zalim yang tadi Allah orang yang tadi melanggar aturan Allah, dilarang memilih pemimpin yang kafir. Emil juga zalim juga. Kenapa? Dia tidak taat kepada perintah Allah, zalim. Maka Allah mengancam innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Karena dia tidak patuh kepada perintah. Kenapa? Zalim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, maka betul kata Nabi kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kata Nabi. Siapa melihat kemungkaran boleh dengan tangannya, dengan tadi kepemimpinannya. Sangat simpel, efektif. Ini pentingnya memilih pemimpin yang soleh dan sekalian, akan menutup kemaksiatan. Jadi ini cara yang paling mudah adalah dengan memilih pemimpin yang soleh yang pro dengan umat Islam, orang yang beriman. Nah kemudian jemaah sekalian, Rasulullah bersabda dalam hadisnya ya, orang Islam ya,
ikatan Islam yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi ikatan iman orang yang paling kuat adalah orang yang tadi punya rasa cinta dan benci karena Allah. Jadi kalau kita cinta kepada orang itu karena Allah. Kita melihat orang soleh, orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, senang, cinta, boleh seperti itu. Kenapa kita ingin seperti mereka? Benci juga begitu. Kita benci kepada orang pelaku kemaksiatan. Kenapa Allah juga benci kepada orang yang bermaksiat kepada Allah? Itulah yang bisa menguatkan iman kita. Ya, kita tadi cinta kita karena Allah, benci juga karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Semuanya endingnya karena Allah, bukan karena yang lain sekalian. Jika kita melihat kemungkaran, tadi karena Allah itu benci. Kenapa kemaksiatan akan mendatangkan azab murkanya Allah? Maka kita benci, sehingga kita tidak boleh membiarkan kemaksiatan di hadapan kita. Kalau ada, saling mengingatkan. Ya kita bisa dengan lisan kita. Kalau kita sebagai RT, RW, mungkin lurah, dia dengan kebijakan peraturannya, tanda tangannya. Kalau tidak mampu, dengan lisan kita. Ada anak-anak kita yang salah dengan tetangga kita. Kalau nggak mampu, bil call begitu kan, hatinya kita doakan ya Allah, semoga Allah berikan hidayah ya Allah, sehingga mereka kemudian kembali ke dalam taat kepada Allah. Ya. Ini jemaah sekalian. Jadi cinta karena Allah, benci juga karena Allah Subhanahu. Kalau kita nggak ada rasa itu, perlu dipertanyakan ada iman apa tidak dalam diri kita. Jadi dikatakan iman itu kalau ada orang itu punya rasa sensitif dalam dirinya, gerah kalau ada kemungkaran di hadapannya. Nah hadirin jamaah Allah, terkait dengan al-wala al-bara ini, Allah mengabadikan dalam Quran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan baik dalam loyalitasnya ya kepada Allah ya Rabb ya semesta alam, karena apa? Beliau adalah panutan dalam loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, pada agama dan terhadap hamba-hambanya yang beriman. Itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk tadi terhadap ayah sendiri ya. Nah, kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim ya salam bersama kaumnya tidak berbeda dengan Rasul yang lainnya. Ia menyuruh ya kaumnya dengan cara terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah serta mengingkari taghut ya, yaitu sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi kisah-kisah para nabi itu hampir sama karena semua para dakwah adalah dakwah ilallah, semuanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hampir sama ujiannya, termasuk ya Nabi Ibrahim ya. Ini dalam Quran ya, surat Maryam ya 41 sampai 49. Ini Allah menceritakan dalam surat Maryam. Ini saya bacakan artinya saja ya. Jadi ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Janganlah ketika ia berkata kepada bapaknya, ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menolong kamu sedikitpun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sungguhnya setan itu durhaka kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Berkata bapaknya, bencilah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan ditinggalkan aku untuk waktu yang lama. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat mereka menjadi nabi. Maryam ayat 41 sampai 49. Ini jamaah sekalian terkait dengan kisah secuplik kisah Nabi Ibrahim dengan orang tuanya dan juga sebagian dengan kaumnya. Jadi wadkur fil kitab Ibrahim, ingatlah kata Allah Muhammad kisah Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, karena sesungguhnya adalah orang yang jujur dan seorang nabi. Ini saya mau pilih dulu kali ke batu ya. Ada air putih ya. Biasa ada ya. Maaf terus sekalian nih. Jadi kembali, dalam surat Maryam Allah menegaskan kisah Nabi Ibrahim. Dan intinya tadi yang dibacakan terjemahnya, Nabi Ibrahim melakukan dakwah. Nah, dakwah yang pertama adalah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu, itu orang tua. Ini perintah Allah. Termasuk Nabi Muhammad ketika dakwah adalah keluarga terdekat dulu, istrinya dan orang yang tinggal bersama itu, baru sahabat-sahabatnya. Ternyata hampir sama jemaah sekalian terkait dengan kaifiyah atau cara berdakwah itu tadi. Dimulai dari keluarga inti dulu. Nah kemudian baru yang lain. Nah Nabi Ibrahim ketika mendakwai bapaknya, kan bapaknya membuat membuat berhala jemaah sekalian. Nah Ibrahim tetap walaupun menghadapi orang tuanya yang kafir, tetap ketika menyeru dengan cara yang santun. Apa kata Ibrahim? Ya abati la ta'budus syaitan, wahai ayahku janganlah menyembah syaitan. Tadi syaitan tadi kan sesuatu yang disembah selain Allah. Taugud tadi termasuk tadi. Inna syaitana kana lirahmani asi. Karena syaitan tadi ini adalah tadi yang menyimpang. Jadi setan tadi yang durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah.
Ini yang jemaah sekalian termasuk tadi ya, saya kenapa menyembah patung, karena tadi patung kan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan pertolongan rasional ya Pak Yusuf. Kita tidak boleh menyembah tadi. Akhirnya ayahnya sampai ngomong ya kepada Ibrahim ya. Jadi udah Ibrahim ya, bahasa kita ya kan bahasa juga kan. Kamu jangan menentang ya apa yang dia yakini. Kenapa? Nanti kamu akan dirajam ya, oleh pembesar-pembesarnya ya. Tetapi tetap Nabi Ibrahim berdakwah. Akhirnya betul kan, karena istiqomah mendakwakan dakwah ilallah, kemudian ya dibakar oleh pembesar. Nah, jemaah sekalian, itulah secuplik kisah Nabi Ibrahim yang artinya memang dakwah itu kan berhadapan dengan penguasa yang zalim semuanya gitu. Cuman waktunya episode yang sedikit berbeda, tapi endingnya sama ya. Ketika dari penguasa kan tadi mungkin akan dipenjara, akan dibunuh dan seterusnya. Nah, seperti itulah titik awal dakwah Khalilullah Nabi Ibrahim. Dakwah dengan cara yang baik dan dimulai dari tadi orang-orang yang terdekat. Namun ya karena dakwahnya telah mendapatkan respon ya, akhirnya Pak Ibrahim meninggalkan kebatilan dan para pengikutnya ya. Ini sebagai wujud larangan untuk mengikuti kebatilan. Jadi ketika dakwahnya tidak direspon dengan baik, bahkan perlawanan, maka Nabi Ibrahim juga meninggalkan kaumnya yang tadi yang menentang tadi ya. Artinya bukan berkolaborasi ya. Itulah yang dulu juga disampaikan oleh orang-orang besar Quraisy kepada dakwah Nabi ketika sudah mengalami kewalahan, banyak yang mengikut agama Islam. Mereka mengajak untuk kompromi gitu kan. Maka turun surat Al-Kafirun kan ya, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh dalam urusan ibadah kemudian kita toleransi ya, hari ini menyembah Tuhan kamu juga gantian, enggak boleh. Lakum dinukum bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan kamu melaksanakan keyakinannya, kamu juga seperti itu, udah selesai. Kenapa? Masing-masing ada nanti pertanggungjawaban depan Allah. Jadi nggak boleh dalam beragama kita kemudian sama Nabi Ibrahim juga begitu. Jadi ketika diajak kompromi dia tidak mau. Kenapa? Tetap la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi ditaati kecuali Allah. Nah, jemaah sekalian, ini kayaknya masih banyak ya pembahasannya. Saya mohon maaf, saya ada acara sebenarnya yang dinikmati. Mungkin sampai setengah 6 aja ya kalau ada bertanya ya. Saya ada izinnya ada. Baik jemaah sekalian, inilah barangkali terkait dengan materi pagi hari ini menyambung pembahasan kita kemarin terkait dengan kunci la ilaha illallah, yaitu kemudian hubungannya antara la ilaha illallah dengan al-wala al-bara. Tadi al-wala itu adalah kesetiaan, kecintaan ya. Memberikan perwalian dalam memilih dan memilih. Ya, sementara al-wala dasarnya cinta ya, mahabbah. Sementara bara tadi kebencian, lepas diri dari Allah SWT. Nah, kemudian tadi Allah memberikan rambu-rambu terkait dengan masalah kemudian kita tidak boleh memilih pemimpin yang kafir, Yahudi, bahkan orang yang sekarang orang yang punya keyakinan menyimpang ya, kepercayaan yang syirik juga harus kita hindari dan kenapa ini larangan ya. Kenapa? Khawatir kalau kita salah memilih pemimpin, dampaknya bukan kita hari ini tapi mungkin generasi kita yang sekarang ini. Kita jangan berpikir lumayan 100.000, 200.000 bukan. Dampaknya anak cucu kita nanti. Kalau kebijakannya salah ya, maka tadi kita harus hati-hati. Kita sampaikan kepada keluarga, teman gitu. Kenapa kita hidup di Indonesia yang tadi dalam
memilih pemimpin dengan cara sistem demokrasi. Mau tidak mau kita terlibat, ini bukan masalah akidah, tapi baru muamalah. Cara memilih pemimpin agar tetap berjalan terus pemerintahan kita. Kenapa? Kalau nggak ada ikut terlibat, mau kemana lagi kalau umat Islam seperti itu. Nah kemudian juga jam sekalian terkait dengan awal baru ini Allah mengabadikan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini baru Nabi Ibrahim. Yang jelas-jelas tadi Ibrahim ya loyalnya hanya kepada Allah. Bapaknya sekalipun ketika dia menentang dia tinggalkan, ya. Tidak kemudian kompromi ya, betul ya nggak bisa. Ya. Ini kisah Nabi Ibrahim ya terkait dengan bagaimana kita berikan cinta, bagaimana kita memberikan berlepas dari benci. Di semuanya dasarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Inilah yang akan menguatkan iman kita. Jadi kita cintakan Allah, benci juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita orang terselamatkan dari cinta kita kepada Allah, benci karena Allah juga. Sehingga kita termasuk orang-orang yang dijadikan orang-orang yang sukses, yang bahagia di sampai di akhirat. Barangkali ini jam sekalian mohon maaf kalau